Oke, selamat sore semua peserta. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan untuk mengikuti webinar awam tentang rehabilitasi medik pada pasca COVID-19. Oke, kita mulai. Adapun anatomi dari saluran nafas kita perlu ketahui dulu ya. Itu ada saluran nafas, itu ada bagian atas dan ada bagian bawah. Kalau bagian atas itu mulai dari hidung, kemudian masuk ke faring, laring. Nah, lalu saluran nafas yang bagian bawah itu ada trakea dulu, kemudian ada bronkus, bronchioli, sampai ntar ada alveolus. Tapi yang paling utama adalah otot-otot diafragma itu yang bertanggung jawab untuk inspirasi atau namanya tarikan nafas kita. Next. Nah, ini tadi saluran nafas untuk bagian bawah terdiri dari yang utama adalah trakea dan bronkus ya. Trakea itu bentuknya itu seperti tabung, dia bentuknya bundar, terus dia terbuka, ada cincin-cincin di daerah tersebut, jadi bisa terdiri dari tulang-tulang rawan. Nah, ruang di antara cincin tersebut diisi oleh jaringan ikat dan jaringan otot. Kemudian turun lagi dari daerah itu ke bronkus. Bronkus itu terdapat di bagian bawah setinggi ruas tulang belakang sekitar sekitar papila mame, itu jadi sekitar dada dekat payudara. Nah, itu ada dua cabang yang utama yaitu bronkus kanan dan kiri. Jadi ada kanan, ada kiri. Struktur bronkus itu sama ya, sama dengan trakea. Jadi dia bentuknya cincin-cincin seperti tadi, tulang rawan ya. Oke, next. Nah, apa sih yang kita mau bahas di sini? Yaitu apakah long COVID-19, apakah tujuan rehabilitasinya, dan bagaimana rehabilitasi pada long COVID-19. Yang dimaksud dengan long COVID-19 itu apa sih sebenarnya? Nah, kadang mungkin kita orang awam agak kurang mengerti tentang long COVID. Adapun long COVID itu adalah periode dari COVID-19 pasca COVID-19 dengan gejala yang menetap lebih dari 12 minggu setelah onset gejala. Jadi setelah sembuh dari COVID-19 tapi masih merasakan gejala-gejala seperti COVID-19, jadi itu yang disebut dengan long COVID. Kalau periode pasca akutnya itu adalah 3 minggu setelah onset gejalanya. Nah, kalau yang long COVID itu setelah 12 minggu. Oke. Next. Nah, kriteria sembuh dari COVID-19 itu adalah kriteria lepas isolasi dan adanya surat keterangan sembuh dari dokternya. Nah, kriteria lepas isolasi itu apa? Bisa dua, yaitu dengan gejala ringan maupun gejala sedang atau bahkan tanpa gejala, maka orang tersebut harus sudah isolasi minimal 10 hari dan 3 hari bebas gejala. Nah, atau dengan gejala berat atau dengan gejala kritis, orang tersebut sudah bebas dan sudah isolasi minimal 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala dan swab PCR 1 kali hasilnya negatif. Itu namanya sembuh. Oke, next Mbak. Nah, kenapa kita harus ngomongin tentang long COVID? Karena ternyata jumlah penyintas dengan gejala yang menetap itu cukup banyak. Jadi banyak nih di antara pasien-pasien yang sudah sembuh, sudah pulang ke rumah, tetapi dia masih merasakan gejala-gejala yang seperti COVID waktu dia dirawat. Nah, gejala-gejala pada long COVID ini cukup variatif dan patofisiologinya sampai sekarang belum diketahui. Nah, bisa juga karena infeksinya berulang,
atau adanya reaksi inflamasi atau reaksi infeksi, dan adanya reaksi imun sehingga menyebabkan mereka bisa merasakan gejala COVID yang memanjang daripada yang seharusnya. Nah, atau juga bisa karena imobilisasi lama atau kita bilangnya kurang bergerak ya. Jadi mungkin setelah pulang dari rumah sakit sembuh tetapi di rumah tiduran aja atau cuma duduk-duduk. Nah, jadi kurang untuk kesehatannya, atau bisa juga karena stres. Jadi mungkin karena faktor psikologis itu juga bisa. Oke, next. Nah, ini ada tabel yang isinya tentang gejala-gejala yang biasanya dirasakan oleh pasien-pasien long COVID atau yang sudah sembuh tadi tapi merasakan gejala-gejala lagi. Gejala-gejalanya itu adalah seperti misalnya capek sekali, lelah, kemudian sesak napas, kemudian adanya nyeri pada persendian, kemudian adanya nyeri di dada, atau malah batuk-batuk ini paling sering yang dirasakan oleh pasien-pasien long COVID. Kemudian juga penciuman jadi masih berkurang seperti waktu masih COVID. Kemudian ada juga mata atau lidah jadi kering, kemudian penyakit di mata ya, kemerahan pada mata, kemudian seperti flu, pilek berkepanjangan, kemudian ini distorsi dari rasa, terus pengecapannya ya, terus sakit kepala, biasanya sakit kepala, pusing, kemudian produksi dari phlegm atau reak dari batuk itu banyak, terus kemudian kurang nafsu makan biasanya, atau bisa juga dirasakan adalah sakit di tenggorokan kita. Nah, bisa juga yang tadi pusing berputar, nyeri-nyeri di otot, atau bahkan diare. Ini banyak ya yang bisa dirasakan oleh pasien. Oke. Nah, tujuan rehabilitasi dari long COVID ini adalah kita menangani dampak dari kondisi kesehatan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, supaya kita bisa mengoptimalkan fungsi dan mengurangi dari disabilitas atau kecacatan. Kemudian kita juga mengusahakan agar seseorang dengan long COVID ini kondisi kesehatannya dapat teratasi dan bisa tetap mandiri, atau bahkan dia berprestasi misalnya, atau berpartisipasi kembali dalam pendidikan atau dalam pekerjaannya kalau misalnya orang yang bekerja, atau juga misalnya orang tua misalnya ya, jadi dia memiliki peran kembali dalam kehidupan dengan sebaik-baiknya, jadi bisa mengajar anaknya, atau misalnya melakukan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai studi misalnya untuk anak-anak mahasiswa misalnya, atau untuk anak-anak yang masih bersekolah. Oke, next Mbak. Nah, tujuan rehabilitasi ini adalah kita harus bisa mengurangi dari gejala ya, yang tadi banyak tadi gejala-gejala yang sudah saya sebutkan. Kemudian kalau bisa kita menurunkan atau mengurangi komplikasi dari COVID-19. Kemudian juga kita kalau bisa mempertahankan dari fungsi dari pasien tersebut. Kemudian kita mencegah dan kalau boleh memperbaiki dari disfungsinya. Kemudian menurunkan morbiditas. Morbiditas itu tingkat tingkat kesakitan misalnya, jadi tidak terlalu banyak lagi yang sakit. Kemudian kemandirian. Nah, kemandirian ini berarti pasien kita menjadi lebih mandiri, kembali lagi ke
komunitasnya seperti tadi ya. Jadi dia bisa berfungsi kembali dalam kehidupannya sehari-hari. Dan akhirnya kita berharap kualitas hidup pasien kita menjadi lebih baik, jadi lebih happy, lebih sehat. Oke. Nah, rehabilitasi mediknya pada long COVID ini apa yang harus kita lakukan? Biasanya dokter harus melakukan assessment, jadi melakukan pemeriksaan secara komprehensif ya, mulai dari anamnesa, jadi dari bertanya kepada pasien bagaimana dengan riwayatnya, riwayat penyakitnya, riwayat penyakit yang menyertai, misalnya adakah darah tinggi, kencing manis dan lain-lain. Kemudian pemeriksaan fisiknya, apa aja yang ditemukan pada pasien tersebut. Terus labnya bagaimana, misalnya oh ya ternyata memang PCR-nya positif. Kemudian dari hasil ronsen misalnya ditemukan yang mendukung untuk terjadinya itu long COVID. Kemudian kapasitas fungsional ini dan kualitas hidupnya mungkin menurun. Kemudian bagaimana dengan tingkat kelelahan dari pasien, status dari nutrisinya, misalnya overweight atau underweight justru, kemudian kondisi dari psikis dari pasiennya. Nah, berikutnya kita akan menyusun, biasanya dokter itu akan menyusun atau merancang programnya sesuai dengan kondisi pasien itu sendiri. Jadi tidak secara menyeluruh, tidak semua pasien itu semua sama, tapi per pasien itu sendiri-sendiri. Nah, kemudian juga kita mengawasi dari program itu, yaitu mulai dari sebelum dan saat programnya, kemudian juga posnya atau setelah program itu dilakukan. Nah, setelah program dilakukan, kemudian kita evaluasi bagaimana keadaan pasiennya sekarang. Kemudian program apa aja yang kita berikan pada pasien-pasien long COVID itu kita berikan latihan-latihan. Nanti saya berikan berikutnya ada gambar-gambar latihan pernafasan, latihan untuk aerobik ya. Aerobik di sini bukan yang kayak ibu-ibu misalnya loncat sana loncat sini ya. Nah, ini ada juga untuk penguatan otot, untuk lingkup gerak sendi, kemudian untuk bicara atau untuk orientasi aktivitas, dan juga konseling. Konseling itu karena tadi ada sedikit masalah mungkin di psikologinya. Kemudian di rehab kita berikan juga modalitas. Modalitas itu jadi kayak semacam alat pendukung untuk terapi kita, yaitu dengan alat-alat diatermi untuk pasien-pasien, kemudian laser maupun dengan electrical stimulation. Yang tidak kalah penting itu adalah edukasi. Pasien diedukasi bagaimana caranya, kemudian ini metodenya bisa langsung tatap muka ataupun bisa melalui aplikasi-aplikasi. Kan sekarang anak-anak aja semua lewat aplikasi ya, seperti saat ini juga ibu-ibu semua melalui aplikasi kita ketemunya, jadi conference itu juga boleh. Oke. Nah, ini apa yang kita lakukan, yaitu olahraga tapi harus yang aman ya. Jadi tidak memaksakan diri setelah COVID. Nah, olahraga yang aman itu adalah kita melakukan pemanasan dulu sebelum berolahraga. Dan sebelum olahraga ada pemanasan 2-5 menit. Kemudian pendinginan setelah berolahraga juga 2-5 menit. Kira-kira 2 menit begitulah, nggak terlalu banyak ya waktunya. Nah, kemudian kenakan pakaian yang longgar, yang nyaman, kemudian juga sepatunya yang mendukung. Jadi kalau olahraga nggak pakai sepatu high heel ya Bu, gitu ya. Kemudian setidaknya kita, misalnya kita habis makan nih,
setidaknya kita tunggu dulu 1 jam setelah makan baru kita olahraga. Jadi nggak langsung misalnya habis makan minum susu, minum obat, terus habis itu langsung olahraga. Enggak ya Bu, jadi kita tunggu dulu. Nah, juga kita usahakan harus minum banyak air. Air ini berarti air putih ya Bu. Kemudian hindari olahraga dalam cuaca yang sangat panas atau malah dalam cuaca yang sangat dingin. Nah, jadi kita harus menyesuaikan. Kalau misalnya dingin sekali, berarti kalau di luar dingin berarti kita lakukan di ruangan. Misalnya kita di ruang tamu kita, mungkin di mana ya yang bisa disesuaikan sehingga tidak kedinginan malah atau malah kepanasan ya. Oke. Nah, tadi kita udah bilang ya ada latihan pemanasan. Apa aja yang bisa kita lakukan? Misalnya ini, kita mengangkat bahu ya. Kalau mengangkat bahu ini pemanasannya ya Bu. Nah gini Mbak Nita. Nah ini kita mengangkat bahu ya. Ini bahu diangkat. Terus habis itu kalau diputar tuh gini Bu. Ada yang ke depan memutar. Nah jadi bisa dilakukan pada saat kita duduk pun boleh. Ke depan dan ke belakang. Jadi kalau yang ke belakang gini. Nah diputar aja. Sembari sekarang boleh dilakukan Bu, jadi agak ngurangin kekakuan di leher biasanya sama di bahu. Kemudian miring kiri, miring kanan. Nah miring kiri, miring kanan tuh jadi gini, sembari sekalian. Jadi kepala, leher sama bahunya juga boleh dimiringkan ke kiri, ke kanan, kiri, kanan. Nah yang ini agak susah ini saya ngejelasinnya, mengangkat lutut. Jadi dilihat aja ya di gambarnya, itu berarti kita duduk biasa, kemudian lututnya itu diangkat tapi bukan duduk sila ya Bu, bukan kayak duduk cantik yang begini ya, tapi angkat aja lututnya. Sorry ya, misalnya ini lutut ya, ini kan lutut 2 kan, nah jadi diangkat turun, angkat turun gitu ya. Nah itu mengangkat lutut, itu untuk pemanasannya. Kemudian ankle taps itu yang misalnya kalau misal kita bawa mobil ya Bu, kan ada rem sama gas ya Bu. Nah ini jadi direm terus dilepas gitu misalnya. Jadi fleksi ekstensi. Jadi di tekan sama lepas, tekan lepas untuk ankle-nya. Itu ya. Lalu ada lagi gerakan yang berikut, ini membuat lingkaran. Membuat lingkaran dengan pergelangan kaki. Jadi kakinya diputer. Gini, ke kanan, ke kiri. Ya, ankle-nya diputer ke kanan, puter ke kiri. Dua-duanya ya Bu, setelah yang kanan misalnya, atau mau barengan juga boleh. Ke dalam dulu misalnya, atau nanti keluar muternya. Nah, itu untuk pemanasannya. Ada juga yang berikutnya, ini yang kita bilang tadi aerobik. Nah bukan aerobik yang seperti ibu-ibu ya 1, 2, bukan yang gitu ya. Nah ini jadi berjalan di tempat. Jadi kita jalan di tempat, pak pak. Jadi boleh hitungan berapa, seperti yang tadi saya bilang, dilakukan boleh misalnya 2 kali 10 repetisi misalnya, atau lebih sesuai dengan kemampuan pasien. Kalau udah sesek ya nggak diterusin ya Bu. Nah ini naik turun tangga. Jadi naik turun tangga tapi harus dibatasi, jangan terlalu banyak stepnya ya. Nah jadi mungkin 2 step terus turun lagi, 1 step turun lagi gitu, seperti itu. Naik turun tangga ini termasuk untuk aerobik ya. Kemudian boleh juga berjalan. Nah, berjalan atau kalau misalnya sudah kuat boleh jogging. Nah, kalau yang bersepeda udah pasti ini kuat sekali ya. Ini berarti udah sehat banget ini kalau bisa bersepeda. Jadi rasanya sampai jalan aja juga udah lumayan ya, udah lumayan bagus. Oke, berikutnya next. Nah, ini kita juga jangan lupa harus peregangan otot. Nah, apa yang dikerjakan? Oke, ini dia. Tubuh
bagian samping. Jadi kita seperti tadi di bending, miringkan ya. Misalnya nih ya, kalau kita miringin berarti kalau tangan berarti ke sini nih. Jadi semuanya dimiringin. Mau taruh di sini pun boleh. Biasanya kalau dulu waktu kita sekolah ada senam apa itu namanya? SD, SKJ atau apa itu ya. Nah, jadi kita boleh miringin misalnya, oke, miring ke kiri semua, terus nanti ke kanan, gantian, bales ya. Kesini lagi. Ini peregangan untuk apa? Bagian trunkus, bagian apa namanya? Tulang belakang kita sama termasuk ke tangan juga, gitu ya. Nah, berikutnya ada bahu. Bahu tuh gini Bu. Jadi ini tangan kita panjang, kita luruskan kemudian gini ya. Nah, itu bahu. Misalnya kita kesiniin, peregangan untuk yang otot-otot yang di sini, ya kan? Lalu misalnya kita balas untuk yang sebelahnya, gitu ya. Begini. Oke, itu untuk yang bahu. Kemudian paha belakang atau kita sebutnya hamstring. Nah, posisi kita duduk tapi enggak duduk sampai rapat ke belakang, tapi agak maju setengah. Nah, kemudian kita lipat salah satu lutut kita, sementara yang satu kita luruskan. Nah, kalau kita sebelah kiri kita lipat, yang kanan berarti kita luruskan. Diluruskan, rasakan adanya tarikan di belakang paha kita. Jadi mulai dari bawah bokong, kemudian paha di belakang, kemudian di belakang lutut sampai ke betis itu ya. Jadi ada tarikannya, rasanya seperti itu. Kemudian ada lagi untuk peregangan ototnya kaki bagian bawah atau betis. Nah, ini posisinya kita menghadap tembok itu. Kemudian kaki salah satunya agak melipat, tapi yang satunya agak seperti tadi ya, jadi diregangkan, diluruskan panjang ke belakang kayak semacam yang hamstring juga. Jadi kita merasakan tarikan di belakang. Kemudian ada juga dengan pakai kursi, bantuan kursi ini untuk paha depan. Jadi paha di depan kita yang ketarik. Posisinya satu kakinya seperti biasa menapak, kemudian yang satunya dilipat ke belakang. Jadi kita akan merasakan tarikan di depan paha kita, gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, kita juga bisa melakukan latihan penguatan. Penguatan ini misalnya kalau kita punya barbel, itu bisa dilakukan ya. Misalnya nih kita pakai dua, misalnya 1 kilo di sebelah kanan, 1 kilo di sebelah kiri, itu boleh langsung begini. Nah, itu bicep curl. Kemudian yang berikutnya dengan mendorong dinding. Mendorong dinding itu juga untuk otot-otot di lengan atas kita ya. Jadi mendorong tuh gini. Nah, didorong. Jadi kan otot-otot kita semua yang di sini, lengan atas dan lengan bawah juga bergerak, jadinya kontraksi semua. Nah, ada lagi gerakan yang berikut dengan tangan kita direntangkan dengan barbel tadi ya. Barbelnya tadi taruh di bawah, kemudian naikkan ya, diginiin. Nah, begitu. Kemudian latihan penguatan berikutnya ini dengan posisi duduk. Posisi duduk ini untuk penguatan juga, terutama otot-otot yang di paha ya Ibu. Nah, dengan duduk berdiri, jadi sit to stand, jadi duduk kemudian berdiri, duduk berdiri. Nah, itu kelihatannya gampang ini, tapi nanti kalau misalnya untuk orang-orang post covid biasanya sesak juga. Nah, ini meluruskan lutut. Meluruskan lutut itu juga untuk penguatan otot-otot di paha dan betis ya ibu-ibu. Jadi luruskan lutut satu, kemudian lipat lagi, atau secara bergantian simultan boleh. Nah, yang ini juga agak berat nih, squats. Jadi jongkok. Jadi posisinya boleh membelakangi tembok, di belakang kita tembok misalnya. Terus abis itu kita nyerodot ke bawah gitu, bahasanya nyerodot ya. Turun serut gitu,
jadi jongkok, kemudian berdiri lagi, turun lagi gitu ya, jadi squats gitu. Nah itu agak susah. Sama ini nih, mengangkat tumit ya, mengangkat tumit itu jadi kita kayak jinjit gitu Bu, pegang sesuatu di depan tapi yang tidak bergerak atau yang agak lebih kuat ya, supaya waktu kita jinjit, kita pegangan itu nggak jatuh. Jadi jinjit kaki, kemudian jejak seperti biasa, jinjit lagi, jejak seperti biasa. Oke, next. Nah ini latihan pendinginan. Jadi tadi ya saya bilang sebelum dan sesudah latihan inti selalu ada pemanasan dan ada pendinginan. Nah di sini dikatakan berjalan pelan atau jalan di tempat perlahan selama 2 menit ya. Nah ulangi pemanasan untuk menggerakkan otot. Misalnya yang tadi tuh, pemanasan yang tadi kita lakukan juga untuk menggerakkan otot seperti waktu saat duduk atau saat berdiri tadi ada ya. Nah itu boleh dilakukan kembali. Oke, jadi pendinginan sudah. Nah apa yang kita harus waspadai ya. Jadi sebelumnya kita harus menetapkan nih gimana nih kondisi pasiennya sebelum COVID ya. Waktu dulu dia punya apa, komorbid itu penyakit penyertanya, misalnya dia stroke, misalnya gula, misalnya jantung gitu ya, atau hipertensi. Nah kemudian kita tetapkan parameter tambahan yang harus dimonitor. Apa aja sih yang bisa membuat pasien kita menjadi lebih buruk misalnya, atau diri kita menjadi buruk kalau kita misalnya lakukan ini di rumah ya. Oke, next. Nah yang harus kita waspada itu adalah ini, ada 3 hal, yaitu biasanya tuh jadi seperti kurang oksigen, jadi hipoksekmia dalam aktivitas, kemudian mudah lelah, dan satu lagi biasanya kelemahan otot karena kebanyakan imobilisasi ya, tidak bergerak. Nah kita harus mulai dengan intensitas yang rendah. Jadi seperti tadi aku bilang, kalau misalnya kita latihan disesuaikan dengan keadaan pasien atau keadaan diri kita sendiri. Kalau kita mulai misalnya aku bilang pemanasan 2-5 menit misalnya, untuk sampai 5 menit susah berarti 2 menit ya. Kalau 2 menit pun susah misalnya, oke, 1 menit. Jadi nggak terlalu terlalu strict ya. Semuanya dinaikkan, disesuaikan dengan toleransi kita sendiri. Oke, ikut. Nah, apa yang harus diawasi pada saat latihan? Kita harus mengawasi tanda vital ya. Jadi misalnya kalau kita sekarang nih orang-orang awam pun di rumah sekarang udah tahu nih alat saturasi oksigen ya, yang ditaruh di jari ya, semua jangan-jangan udah pada punya ya. Harganya kan ada yang cuma 100.000 doang soal. Nah jadi itu dicek, misalnya kalau misalnya lebih dari 88 kurang dari 88 berarti kita stop untuk latihan ya. Denyut jantungnya juga kalau misalnya cepat sekali itu juga harus di stop. Atau misalnya tekanan darahnya tinggi ya, kalau lebih dari 160 atau 150, kalau saya lebih dari 150 aja, itu berarti kita nggak nggak latihan ya. Sesak juga atau kelelahan, nah ini harus diawasi semuanya waktu latihan. Nah ini tadi ya, terminasi atau kapan harus stop latihan. Nah kalau desaturasi berat, jadi saturasi oksigen yang tadi kita pasang di di jari, nah itu kalau dia kurang dari 88 itu udah stop aja. Nah suhu, misalnya suhu badan kita jadi lebih tinggi, misalnya 37,5 misalnya, kok jadi panas ya, oke stop dulu gitu ya, atau istirahat dulu ya. Kemudian
ini ya, eksaserbasi gejala yang tidak membaik dengan istirahat. Nah, berarti kita stop dulu. Kemudian apa yang kita rasakan, ada dadanya berat, nyeri, dada, sesak nafas, ada batuk, pusing, berputar, atau sakit kepala, pandangannya kabur, terus deg-degan ya, ini deg-degan bukan deg-degan pacarnya lewat ya, tapi ini deg-degan palpitasi di jantungnya bergerak, berdetak lebih cepat. Kemudian keringat yang berlebihan, nah itu juga harus diwaspadai. Nah, evaluasinya itu kita lihat ya, harus ada toleransi latihannya, kemudian kepatuhannya gimana, kemudian kita biasanya nilai kembali ya, periksa kembali, gimana juga ada catatan apa enggak. Kalau misalnya pasiennya pinter ya, biasanya mereka catat nih, hari ini saya latihan gini, kemudian tensi saya segini, saturasi saya segini misalnya, itu bisa. Soalnya kan di saturasi, alat saturasi itu kan udah ada tuh heart rate berapa ya kan, denyut jantungnya berapa, oksigennya, saturasinya berapa, kemudian ada juga tensinya ya, jadi udah langsung include di situ, mereka bisa catat sendiri di logbook mereka atau buku kecil mereka. Oke, berikut. Nah, ini pengawasan mandiri saat latihan. Seperti saya bilang tadi ya, berarti diri sendiri harus punya aware bahwa saya latihan, tapi saya juga harus ngerti nih, kalau tadi tuh yang seperti saya bilang, kalau kayak gini, berarti saya harus stop dulu ya. Nah, ini kita lewat ya, kan tadi udah ya. Nah, kita harus bisa mengurangi, misalnya kalau pekerjaan misalnya yang terlalu berat atau gimana, kita harus menggunakan posisi yang baik, misalnya jangan dengan posisi yang asal, itu malah kita jadinya lebih berat, lebih sesak misalnya. Menggunakan alat bantu, kalau misalnya nih ngangkat sesuatu berat sekali, kalau ngangkat sendiri kan berat nih, kita bisa misalnya pakai kayak yang belanjaan kalau di Alfamart, troli namanya, jadi troli ditarik, nah itu kan jadi ngurangin beratnya ya, jadi itu yang namanya konservasi energi. Juga kita sediakan periode istirahat ya, periode istirahat. Kalau misalnya kita habis mengerjakan satu hal ini, jangan langsung kerjakan hal yang berikutnya langsung, enggak, tapi istirahat dulu 1-2 menit misalnya. Kemudian kerjakan aktivitas dalam durasi yang singkat. Makanya jadi misalnya satu kerjaan kita kerjain satu di sini, nanti untuk berikutnya kita istirahat dulu sebentar, kemudian baru kita kerjakan lagi. Ini yang namanya durasi, dengan durasi singkat. Kemudian rencanakan aktivitas yang akan dilakukan dan buatlah prioritas. Ini perlu nggak ya saya kerjakan gitu ya. Jadi nggak semuanya dikerjain ya kan, dari A sampai Z itu biasanya emak-emak banget itu. Multitasking ya. Jadi semua dikerjain, mulai dari pagi melek mata sampai tutup mata. Nah, itu semua dikerjain. Buat prioritas ya, mana yang penting dan tidak. Kemudian lakukan dengan kecepatan yang konstan sehingga tidak membuat kita menjadi cepat lelah. Jadi enggak, saya mau kerjakan yang ini karena ini penting, saya kerjakan cepet. Nah, itu malah justru membuat kita lebih cepat lelah gitu, dan lebih cepat sesak juga biasanya. Gitu ya. Berikutnya. Nah, apalagi yang harus diperhatikan untuk rehabilitasi dari long COVID itu adalah gaya hidup sehat. Apa aja? Isinya yaitu nutrisi ya. Nutrisi berarti kita harus mengisi mulut kita dan perut kita dengan yang baik ya, dalam arti bervitamin ya kan, bukan isi yang asal-asalan. Terus yang ada
berkalori juga tapi nggak over ya. Kemudian stop merokok. Stop merokok ini berguna juga karena apa? Untuk mengurangi sesaknya gitu ya. Karena dengan tanpa rokok aja sebetulnya udah cukup sesak. Kalau dia masih mau ngerokok itu keterlaluan sebetulnya. Oke, kemudian cukup tidur. Cukup tidur di sini berarti bisa disesuaikan ya dengan kondisi pasien masing-masing. Soalnya tiap-tiap pasien cukup tidurnya itu beda berapa jamnya. Oke, kemudian manfaat rehabilitasi. Nah, manfaat rehabilitasi yang seperti tadi kita bisa meningkatkan quality of life-nya ya. Jadi kualitas hidupnya ya kan, jadi lebih bisa sehat gitu ya. Kemudian kita juga hati-hati dalam program rehabilitasinya. Nah, terakhir ini kita motivasi untuk secara bertahap dia bisa kembali lagi dalam aktivitas sosial dan dalam keluarganya. Jadi enggak mengurung diri saja. Ya, ini penanganannya memerlukan multidisiplin karena memang yang terkena juga multi organ ya. Jadi mulai dari mata, kulit, terus habis itu THT juga kena ya kan, terus jantung, paru, ototnya, semua ya kena ya dari atas sampai bawah. Makanya kenapa disebutnya multidisiplin. Jadi dokternya juga mulai dari dokter paru, dokter penyakit dalam, bisa juga penyakit mata, rehab, bedah juga bisa, sama anestesi juga bisa. Oke, program ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi dari tiap-tiap individu supaya seoptimal mungkin. Jadi secara dilakukan secara individualisme ya. Jadi pasien per pasien itu beda, jadi nggak bisa disamakan. Misalnya antara ibu ini dengan ibu yang satu itu mungkin saja bisa berbeda.